Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan kalian tentang biografi dari Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah salah satu pendiri Gojek, aplikasi yang sudah nggak asing lagi kan bagi kita. Oke, bagi teman-teman yang penasaran silahkan ditonton sampai habis. Oke. Nadiem Anwar Makarim BANBA lahir di Singapura 4 Juli 1984. Nadiem adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan K. Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalankan proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjananya pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Company. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Nadiem menjadi co-founder and managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Nadiem memutuskan untuk keluar dari Zalora dan membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek yang waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 meter driver. Ia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014, sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim merancang kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya mengganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Lalu, kebijakan Nadiem adalah membuat RPP 1 lembar. Guru diberikan kebebasan mengembangkan RPP sendiri. Nadiem juga memberikan kebijakan kuota gratis bagi mahasiswa, dosen, siswa, dan guru selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Penghargaan yang didapat oleh Nadiem. Pertama, pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Star Time ASEAN of the Year dan merupakan orang pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikannya pada tahun 2012. Yang kedua, Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 15 versi 2018. Yang ketiga, pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikel Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis.
Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune Top 15 Competition that changed the world dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi salah satu perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke dalam daftar Fortune 15 dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathway for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan semoga pengetahuan kita semakin bertambah. Oke, terima kasih. Bye-bye.